Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Ketemu lagi di vlog keseharianku. Oke teman-teman, hari ini kira-kira aku mau ngapain ya? Belum ada di akhir bulan, tapi sudah megang buku budgeting. Iya, soalnya ini lagi gabut ya teman-teman ya, mau bikin konten apa, mau bikin video apa. Alhasil di sini aku mau ngajak kalian untuk mengevaluasi budgetingku di pertengahan bulan aja ya teman-teman. Jadi di sini aku mau ngecek-ngecek kira-kira budget apa sih yang sudah minus atau yang memang perlu diperbaiki lagi gitu nanti teman-teman. Nah, sebelumnya di sini jangan salfok ya kalau bukuku ini banyak coretannya. Ini itu buku diariku teman-teman. Dulu waktu bujang itu masih hobi betul untuk tulis menulis masalah kehidupan sehari-hari. Dan ini karena masih banyak sisa bukunya, jadi di sini aku pakai aja untuk mencatat pengeluaranku di setiap bulannya. Maksudnya di sini catatan yang lebih rinci lagi gitu ya teman-teman. Nah, seperti contohnya ini, pengeluaran di bulan Agustus. Yang pertama di sini pastinya ada belanja bulanan. Ini aku catatin yang khusus memang keperluan bulananku aja ya teman-teman. Jadi untuk snack-snack anak itu nggak aku masukkan di sini. Karena memang kalau sama snack itu hasilnya itu memang wow banget gitu ya teman-teman ya. Nah, ini tadi untuk yang ada di catatan bukuku itu sekitar 372 atau 75 ya. Sedangkan ini pengeluaranku yang sebenarnya ya teman-teman, ini tadi itu untuk stroke yang pertama itu aku ada beli sabun sama pewangi. Terus ini untuk belanja yang bareng sama anak-anak, jadi menghabiskan sekitar ini teman-teman, Masya Allah. Makanya di situ tadi di bukunya aku catat untuk yang hanya pengeluaran bulananku aja seperti sabun, tepung segala macam gitu ya, pokoknya perbumbuan maksudnya perlengkapan dapur gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi ini ke halaman sebelahnya ada belanja minggu pertama. Jadi di sini aku belanja mingguannya itu nggak setiap minggu ke pasar gitu ya teman-teman. Jadi tergantung. Kadang ya bisa 3 hari sekali ke pasar, kadang bisa seminggu langsung sesuai dengan moodnya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipastikan harus setiap minggu ke pasarnya tuh nggak bisa juga. Ya kadang kalau misalnya habis ngantar Mas Yazid ke sekolah itu kadang aku mampir ke warung, kadang juga ke pasar. Ya pokoknya begitulah teman-teman ya, nggak sesuai dengan harus 1 minggu baru ke pasar tuh nggak juga. Dan ini untuk belanja minggu pertama aku minus 8.000 teman-teman. Kemarin itu ya ada beli ya nggak tahu ya ini ya, pokoknya di sini aku kurang 8.000 gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang kadang bisa aku ambilkan di budget belanja bulanan, kadang juga dana darurat, ataupun kadang juga bisa di belanja minggu setelahnya teman-teman. Nah contohnya seperti ini untuk belanja minggu kedua. Ini aku juga over budget ya, karena kemarin itu aku pulang kampung ke rumah bapak. Jadi ketika aku di rumah bapak itu pastikan belikan sayur atau lauk gitu ya teman-teman. Atau mungkin beli jajanan anak-anak. Nah karena untuk budget jajan anak-anak itu sudah habis, jadi kemarin itu aku pakai budget untuk belanja minggu kedua. Dan di sini lagi-lagi over budget lagi teman-teman. Masya Allah. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya budgeting itu kalau misalnya kita over atau minus gitu ya, masih ada budget-budget yang lain. Seandainya itu masih bisa digunakan ya kita gunakan aja gitu ya teman-teman. Bukan berarti kalau misalnya kita minus kita nggak bisa make untuk dana yang lain gitu loh teman-teman. Jadi selagi itu masih ada, terus kira-kira kita masih cukup gitu ya dananya, ya nggak apa-apa kita ambil dulu gitu. Yang penting nanti evaluasinya itu nanti di akhir bulan ya teman-teman. Kali ini kan masih evaluasi pertengahan bulan ya. Nah lanjut, ini tadi untuk belanja bulanan masih sisa 8.000. Sedangkan untuk belanja minggu pertama habis ya, tadi minus. Belanja minggu kedua juga ini walaupun masih berada di minggu kedua, tapi aku sudah minus teman-teman, Masya Allah ya. Karena ya tadi itu teman-teman, karena pulang kampung, makanya untuk budget belanja minggu kedua itu aku bawa ke Jonggon gitu. Dan jadi kemarin itu waktu aku belanja untuk masih di minggu kedua ya teman-teman, aku ada pakai di dana minggu ketiga. Tapi di sini dananya ternyata cuma berkurang 5.000 aja ya. Ini masih sekitar 195.000.
Ya alhamdulillah nggak terlalu banyak gitu ya pakainya. Dan lanjut lagi kalau untuk yang di minggu keempat, untuk belanja mingguan keempat ini masih utuh karena memang belum dipakai. Jadi untuk budgetnya 200.000, ini masih utuh 200.000 ya, semoga aja nanti cukup gitu ya teman-teman ya. Ya kah, namanya juga emak-emak ya, harus pintar-pintar mengatur keuangan gitu ya, harus pintar mensiasati gitu supaya dananya itu tetap cukup. Nah ini untuk SPP sekolah sudah aku bayarkan semuanya untuk Mbak Adiba sama Mas Yazid ya. Dan ternyata untuk SPP Mas Yazid itu ada kenaikan teman-teman. Aku juga itu kemarin itu nggak neliti gitu. Ternyata waktu daftar ulang itu sudah dirincikan di situ. Cuman aku belum ngeh gitu kalau ternyata SPP-nya Mas Yazid itu yang awalnya 190 sekarang itu jadi 230. Tapi karena budgetnya di sini aku kasih 450 ya sama les bahasa Inggrisnya Mas Yazid. Jadi di sini masih aman ya teman-teman, masih sisa. Karena untuk lesnya Mas Yazid itu belum mulai lagi. Dan untuk cemilan jangan ditanya teman-teman, masih di pertengahan bulan tapi sudah habis, Masya Allah. Nggak apa-apa lah ya, nanti kalau misalnya mau beli cemilan kita koret-koret di mana lah ya. Lanjut lagi untuk bensin, di sini masih sisa 60.000 karena tadi tuh ngisi 2 kali ya untuk bensinku sama bensin adekku. Kemudian ini untuk beras dan telur, ini lebih tepatnya telur ya karena beras belum beli maksudnya. Jadi kemarin baru beli telur 1 piring harganya 55.000. Jadi masih ada sisa 145.000. Dan untuk skincare masih utuh ya teman-teman. Ini aku masih PO skincareku karena kemarin itu ada kendala gitu ya katanya ya, jadi belum datang, jadi uangnya ini masih utuh. Nah untuk uang saku anak ini nggak aku taruh di sini ya teman-teman, karena uangnya itu aku tukarkan jadi pecahan yang kecil gitu ya, nilai rupiah yang kecil gitu kayak 5 ribuan, 10 ribu, 20 gitu. Jadi itu uangnya aku taruh di dompet lain karena tebel ya teman-teman, karena kalau misalnya ditukarkan kan uangnya jadinya lembarannya jadi banyak gitu. Jadi kalau ditaruh di dompet ya agak tebel gitu, makanya aku pisahin aja supaya enak juga ngambilnya, karena setiap hari kan pasti Mbak Adiba tuh sangu gitu ya. Tapi di sini masih pecahannya masih agak gede-gede. Biasanya Mbak Adiba tuh sangu ya paling sedikit itu 5.000, paling banyak 10.000 aja, karena Mbak Diba tuh selalu bekal gitu. Pulangnya sekarang itu kalau untuk Mbak Diba biasanya ya jam setengah 3, jam 2, makanya aku bawain bekal terus. Jadi kalau untuk masalah jajannya ya nggak terlalu banyak gitu ya. Aku pesanin juga nggak usah beli yang aneh-aneh gitu di sekolahan, makanya sangunya itu cukup 5.000 sampai 10.000 aja. Dan tadi untuk dana arisan sudah habis karena Jumat kemarin aku sudah yasinan ya, jadi uangnya sudah terpakai. Lanjut lagi untuk gas dan galon, di sini sisa 45.000. Aku beli gas 2 kali sama galon 2 kali. Di sini galonnya itu biasanya Pak suami itu beli antara 8.000 sama 10.000 teman-teman. Ganti-ganti tergantung Pak suami itu belinya di mana gitu ya. Sedangkan kemarin untuk gasnya aku beli di agen harganya 19.000, terus ada beli di warung karena kehabisan ya, nggak sempat nunggu yang di agen, itu dapat harga 27.000. Jadi sedikit jomplang gitu ya teman-teman, makanya kalau ada gas di agen tuh tak bela-belain ngantri gitu loh teman-teman, supaya dapat harga yang lebih murah. Nah ini untuk yang terakhir ada kategori dana darurat, di sini sisa 35.000. Untuk dana darurat ini memang sering habis teman-teman, kadang nggak bersisa gitu ya, karena memang sering aku pakai kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan di pos-pos lainnya. Jadinya lebih seringnya itu untuk dana darurat itu selalu habis gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pos-pos lain, aku tuh kadang jarang ngambil di sinking funds atau apa gitu ya teman-teman, tapi lebih make ke dana darurat yang di sini dulu. Kalau misalnya sudah nggak mencukupi baru aku ambil di sinking fundsku begitu. Ya beda-beda ya teman-teman ya. Pokoknya bagaimana cara kita mengatur aja. Yang penting nggak boncos gitu, diusahakan. Kalaupun boncos ya nggak apa-apa ya, tetap semangat untuk budgeting. Tapi alhamdulillah untuk aku pribadi selama budgeting ini belum pernah boncos ya teman-teman. Selalu masih ada sisa gitu walaupun sedikit. Ya semoga aja tetap seperti ini gitu ya. Dan oke teman-teman, ini sudah selesai untuk evaluasi pertengahan bulannya.
Terima kasih yang sudah selalu menonton. Sampai ketemu di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.